kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat malam Pak Radi. Bagaimana nih kabarnya malam ini? Baik, Ibu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu malam ini. Kita mau coaching sebentar nih Pak Radi. Boleh nggak? Boleh, ya. Nggak lama, sekitar 10-15 menitan lah. Pak Radi, ada yang pengen diceritain nih sama saya malam ini? Iya nih Bu. Gimana ya ceritanya, dari mana ya? Jadi gini nih Bu. Kayaknya dari raut mukanya nih ada yang disembunyikan nih. Iya betul Bu, betul sekali Bu Berni. Nah jadi gini Bu, kan saya itu agak khawatir ya dengan beberapa murid di kelas. Ada yang masih belum lancar membaca, dan ada satu murid itu juga memang sama sekali belum bisa membaca Bu. Jadi gimana Ibu ya? Oke. Tentang murid yang belum lancar membaca ya Pak? Betul Bu. Yang ada lagi yang masih belum sama sekali bisa membaca, begitu ya Pak ya Radi? Iya betul sekali Bu. Oh iya nih. Iya. Nah dari topik ini kan topiknya kan bisa panjang lebar ya Pak ya? Banyak betul, sekali. Iya sih. Banyak sekali ya yang harus kita bicarakan. Betul apa Bu. nih yang Bapak mau dapat di akhir percakapan 15 menit kita nih? Saya sih pengennya Bu ya, dapat cara gitu Bu, cara yang efektif gitu agar anak-anak ini nantinya bisa lebih cepat menguasai kemampuan membacanya, keterampilan dalam membacanya, terutama untuk murid yang sama sekali itu Bu, yang belum bisa membaca itu Bu. Baik, kita sekarang fokus pada mencari strategi ya Pak ya. Iya. Agar murid-murid Bapak tersebut bisa lebih cepat belajar membaca. Ada nggak hal yang spesifik yang ingin Bapak capai dalam waktu dekat ini? Saya ingin setidaknya itu Bu ya, anak-anak ini Bu, mulailah paling enggak tuh mulai menunjukkan peningkatannya Bu, peningkatan dalam beberapa minggu ke depan ini Bu. Begitu Bu, maunya saya sih. Keren Pak. Nah, bisa Bapak ceritakan lebih detail lagi apa yang selama ini sudah Bapak Radi lakukan untuk membantu murid-murid yang kesulitan membaca Pak? Iya Bu, saya itu Bu sudah mencoba ya Bu ya, memberikan mereka itu latihan membaca setiap hari. Setiap pagi itu Bu, anak-anak itu selalu latihan membaca. Tetapi namun sepertinya mereka ini masih gimana Bu ya, masih kesulitan Bu untuk mengikutinya, terutama anak yang belum lancar membaca, terlebih anak yang belum bisa membaca ini Bu. Jadi saya itu agak khawatir juga ya Bu ya. Iya benar sekali ya Pak ya. Jadi Pak Radi sudah mencoba ya memberikan latihan rutin, tetapi masih kesulitan ya Pak ya? Betul Bu, ya ada beberapa yang tampak lebih mudah menyerah gitu Bu saat latihan.
Sementara itu Hmm. yang satu murid itu memang benar-benar bingung dia. Bahkan karena mereka belum bisa membaca, Bu. Hmm. Jadi beban pikiran ya Pak ya. Iya, Hmm. aduh gimana Bu ya? Hmm. Apakah Bapak sudah melihat ada pola tertentu pada murid-murid tersebut? Mungkin dalam cara mereka merespon atau belajar. Pola ya. Nggih. Apa ya? Oh iya Bu, saya perhatikan itu anak-anak yang belum lancar membaca itu Bu ya. Mereka ini sepertinya Bu, mereka ini merespon dengan baik. Namun jika yang dibaca itu hanya buku yang disukai, seperti buku-buku eh, seperti kisah-kisah apa cerpen-cerpen gitu Bu. Dan Cerita-cerita ya Pak ya, iya, seperti kayak legenda atau dongeng mungkin ya Pak ya. betul Bu. Nggih. Pernah sih dulu itu Bu ya, Nggih. sewaktu saya masih mengajar di kelas rendah tuh Bu. Nggih, nggih. Saya itu kan dulu pernah mengajar di kelas 2. Nah, dulu tuh pernah saya juga kelas 2 kan banyak Bu ya yang belum bisa membaca ini Bu ya, apalagi setelah kasus Covid kemarin kan waduh luar biasa banyak yang belum bisa membaca Bu. Mhm. Itu pernah menggunakan metode di mana itu Bu, anak-anak yang sudah lancar membaca itu ikut berperan aktif membantu teman-teman mereka yang masih belum bisa membaca. Nah, mereka itu Mhm. Bu dikelompokkan secara bergiliran Bu setiap hari. Nah, ini biasanya saya itu Bu, dulu itu Bu saya jadwalkan itu satu hari itu jam istirahat pertama 2 orang begitu Bu saat jam istirahat. Mhm. Wah, itu luar biasa, Pak. Keren, Pak Radi. Kira-kira kita ratingnya tuh berapa, Pak? Kalau umpamanya aja angkanya 1 sampai 10. Menurut Pak Radi nih, berapa tingkat keberhasilan metode yang Bapak terapkan itu dapat membantu semangat siswa dalam belajar membacanya? Rating ya Bu ya. Ratingnya, Pak, Mungkin kira-kira nih. saat itu saya kasih mungkin hanya 6 7 aja sih Bu. Jadi belum mana ya, Pak, ya keberhasilannya? Belum. Begitu ya. Menurut Pak Radi, angka itu sudah cukup atau mau ditingkatkan lagi? Pengennya saya sih paling enggak itu Bu, pengen saya sih 9. Paling minim lah 8 lah Bu, ya 8 lah Iya. paling minim. Mantap, mantap Pak. Menurut Bapak Radi, ada lagi nggak pendekatan tertentu atau metode apa yang bisa membantu untuk meningkatkan angka itu Pak? Apa ya Bu ya? Sebenarnya metode itu bagus sih Bu, cuman agak lambat karena waktu itu saya itu sepertinya saya itu perlu deh Bu untuk meluangkan waktu saya setelah pembelajaran usai ya Bu ya, untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut Bu memang mendapatkan pembelajaran membaca dari teman-temannya. Karena itu Bu waktu itu Bu saya itu Bu percaya aja sama teman-temannya itu Bu, waktu saya tugaskan itu. Saya jarang meng-cross check lagi Bu, apakah anak ini memang diajari membaca atau tidak, apakah ada yang didapat atau tidak. Jarang sekali Bu. Paling enggak saya meng-cross check perkembangan belajar anak ini setelah saya jadwalkan itu paling enggak mungkin paling cepat 2 minggu sekali Bu. Kadang-kadang 1 bulan sekali saya untuk melakukan cross checknya Bu. Cross check evaluasi begitu ya Pak? Iya betul Bu, itu yang maksud saya tadi Bu, saya mau bilang tadi itu evaluasi Bu, saya nggak ketemu tuh bahasanya Bu. Ya. Jadi yang cross check itu ya Pak ya, supaya kita mengetahui ya Pak ya. Wah, itu memang luar biasa Pak Radi. Bapak sudah mau meluangkan waktu istirahatnya demi memperhatikan perkembangan belajar anak. Hebat itu Pak Radi. Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Pak Radi? Atau ada nggak yang Pak Radi butuhkan dalam menunjang rencana baik tersebut? Ada sih Bu.
Sepertinya saya bisa deh Bu, minta bantuan ibu guru agama, Ibu Sri Rahmayati itu enggak? Hmm. Dia kan juga guru agama Bu, atau guru agama yang lain untuk membantu saya mengawasi perkembangan belajar anak ini. Dan sepertinya ya Bu ya, menurut saya ini ya Bu ya, menurut saya ini saya juga sepertinya saya juga harus ini untuk berkolaborasi Bu dengan orang tuanya. Untuk meminta bahwa anak ini juga di rumah dilakukan pengawasan belajarnya Bu di rumah Bu oleh orang tuanya. Mungkin juga saya bisa meminta laporan hasil belajar ya Bu ya. Boleh Pak, betul itu. Hmm. Hebat itu idenya. Jadi bagaimana nih Pak? Kira-kira kapan para dimulai akan melakukannya dalam waktu dekat ini? Pengennya sih secepatnya Bu ya, cuman melihat tugas-tugas ini ya Bu, banyak sekali ya Bu ya, menumpuk ya Bu ya. Sepertinya minggu depan deh Bu, saya mulai mengerjakannya minggu depan Bu, hari Senin lah Bu. Saya buat dulu jadwalnya kan, esok Jumat Bu ya, saya bagi dulu, Sabtu kan ambil libur Bu, Sabtu itu libur. Jadi saya buat dulu jadwalnya, saya share ke anak-anak itu, nah hari Senin bisa, sementara itu saya bisa selesaikan tugas-tugas saya yang menumpuk itu Bu. Kemudian ini menurut Pak Radi, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal? Jadi saya harus konsisten deh Bu. Setiap hari itu bagaimana caranya tuh saya bisa memberikan waktu saya itu Bu untuk merefleksi pembelajaran anak tersebut. Meminta juga laporan belajar dari orang tua siswa tersebut Bu, secara konsisten. Ya seperti itu Bu. Wah, itu rencana yang baik sekali Pak Radi. Saya senang mendengar bahwa Bapak sudah memiliki rencana yang jelas. Langkah Bapak untuk memberi perhatian lebih kepada murid-murid ini juga sangat penting. Saya yakin dan percaya dengan ketekunan hasilnya akan terlihat. Semoga apa yang sudah Bapak Radi rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Sebenarnya saya penasaran nih Pak untuk mendengar hasilnya. Kapan nih rencananya coaching refleksi kita lagi untuk membahas hasil daripada rencana ini Pak? Hehehe. Bisa sih Bu, nanti ya Bu ya, amin. Semoga ya Bu ya, semua berjalan dengan sesuai dengan rencana kita ya Bu ya. Saya juga berharap banget nih Bu, ada perubahan yang lebih baik daripada rencana ini untuk pokoknya secepatnya lah Bu. Nanti dalam beberapa minggu ke depan saya akan segera mengabarkan ke Ibu untuk hasil perkembangannya Bu. Amin, semoga lancar, sukses. Apa ada hal lagi yang ingin Bapak sampaikan ke saya Bapak? Saya rasa sudah cukup deh Bu. Ya. Terima kasih ya Pak sudah mau berbagi. Semoga sukses ya Pak ya. Amin. Selamat malam. Malam Ibu.